Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, untuk mengawali Selamat Pagi Indonesia hari ini, pemirsa, kami akan hadirkan perakiraan cuaca dari BMKG untuk Anda. Ya, untuk mengetahui bagaimana prediksi atau perakiraan cuaca hari ini di sejumlah wilayah Indonesia, kita akan ajak Anda untuk membahasnya langsung. Ini kali ini bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto, yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Guswanto. Selamat pagi, Jason dan Gadis. Ya, terima kasih Pak Guswanto telah bergabung bersama kami. Pak Guswanto, kalau kita lihat beberapa hari belakangan, sejumlah wilayah termasuk di DKI Jakarta ini sendiri mengalami hujan. Bahkan beberapa wilayah tergenang banjir begitu Pak. Bisa digambarkan lagi prediksi dari BMKG, wilayah-wilayah sana yang harus mengantisipasi kemungkinan banjir Pak dalam waktu dekat? Baik, kalau kita lihat dari pantauan streamline atau angin, itu ada beberapa pola sirkulasi siklonik dan perlambatan angin yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan awan, yaitu di sebagian besar Sumatera, Kalimantan bagian barat, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi bagian tengah dan selatan. Kemudian kalau kita melihat juga dari sisi lokal atau peningkatan aktivitas konvektif atau akibat labilitas udara yang kuat di daerah, itu juga sama, masih Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ya. Nah, kemudian kalau kita lebih pertajam lagi, barangkali untuk status ya, misalkan kalau kita lihat di sini ada hujan sedang hingga lebat ya, itu ada beberapa daerah yang perlu kita lihat, yaitu misalkan Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua, termasuk juga di sini ada di tentunya Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ya. Ini yang perlu dilihat kembali. Seperti itu. Baik. Nampaknya ini secara merata ya, ada beberapa wilayah yang memang harus lebih waspada begitu Pak. Tapi pertanyaan kemudian, apakah ada peringatan dini terhadap cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah Pak? Ya, tentunya BMKG selalu mengeluarkan peringatan dini. Ya, peringatan dini ini kita berikan dalam waktu 3 hari. Kemudian ada yang peringatan cuaca berbasis dampak ya, di sana terlihat. Kemudian ada harian. Nah, kalau kita lihat di sini adalah itu adalah untuk informasi selama 7 hari ya, 6 hari ya depan. Jadi sudah dikeluarkan. Nanti dari 6 hari itu kita akan munculkan lagi yaitu perakiraan cuaca berbasis dampak. Ini 3 harian. Nah, misalkan kalau kita lihat seperti untuk tanggal 9 sampai 10 November itu ada perakiraan berbasis dampak, misalkan posisi siaga itu ada di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah. Selebihnya adalah waspada. Nah, untuk yang siaga, mohon ini perlu ditindaklanjuti dengan melihat didetailkan di signature.bmkg.go.id. Kemudian juga BMKG juga memberikan peringatan dini yang berbasis WA ataupun di info BMKG ya. Itu ada yang 3 jam sampai 30 menit sebelum kejadian per provinsi masing-masing. Demikian. Baik, Pak Guswanto, tapi di tengah situasi yang mungkin saat ini curah hujannya potensinya lebih naik dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, ada fenomena La Nina juga yang sudah dimulai, bahkan sampai dengan tahun depan. Tapi banyak juga orang yang kemudian melakukan mobilitas. Nah, ini baik menggunakan transportasi udara atau penerbangan dan juga transportasi laut atau menyeberang laut begitu Pak. Nah, dari pantauan BMKG sendiri terkait dengan penerbangan dan penyeberangan melalui jalur laut ini seperti apa Pak? Baik. Kalau untuk yang penyeberangan yang perlu diwaspadai untuk transportasi penerbangan adalah potensi pertumbuhan awan CP, awan cumulonimbus di wilayah udara Indonesia. Yaitu khususnya untuk awan cumulonimbus dengan
persentase cakupan spasial antara 50 sampai 70%. 5% itu terjadi hampir di sebagian besar wilayah. Kita lihat di sini di sebelah utara daripada Papua, kemudian sebelah utara di Kalimantan Barat, Selat Karimata, kemudian hampir di seluruh Jawa, dan kita lihat Sumatera bagian timur dan Sumatera di bagian selatan dan sebagian di Sulawesi. Sedangkan dengan awan cumulonimbus dengan perakiraan cakupan spasial yang lebih dari 75% itu masih belum dideteksi. Jadi hanya sampai 50 sampai 75%. Sedangkan untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan, kalau kita lihat ya, selama 7 hari ke depan sampai tanggal 13 November, itu ada tinggi gelombang dengan 2,5 sampai 4 meter, itu berpotensi terjadi di Kepulauan Simelu hingga Kepulauan Mentawai, perairan Kepulauan Enggano, Hulu, kemudian perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Jawa hingga Pulau Sumbawa, Selat Bali, Lombok, kemudian Selat Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan, Jawa hingga NTB. Sedangkan khusus untuk tinggi gelombang yang wilayahnya tinggi gelombang sekitar 4 sampai 6 atau dikategorikan very rocky, itu berpotensi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Samudra Hindia Barat Sumatera. Kenapa ini terjadinya di sekitar sana? Kalau kita melihat seperti yang saya jelaskan di depan, di sana adalah ada sirkulasi siklonik, di mana adanya penarikan potensi uap air yang bisa menyebabkan demikian. Baik, terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto atas perakiraan cuaca hari ini untuk Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Guswanto. Terima kasih.